Insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Muallifnya adalah Asy-Syaikh Imam An-Nawawi, masih dalam bab fil mujahadah, babun fil mujahadah, bab yang membahas perkara-perkara mujahadah. Apa itu mujahadah? Asal katanya jahada yujahidu mujahadatan, bersungguh-sungguh. Jadi kalau mujahadah itu perpaduan antara jihad dan ijtihad. Jihad secara fisik, ijtihad secara rasional, pola pikir, EQ. Perpaduan antara jihad dengan ijtihad, maka mujahadah sebagai kunci di dalam hati. Jadi orang kalau bermujahadah itu bermain kesungguhan baik fisik maupun spiritual, itu mujahadah. Makanya orang-orang dikatakan mujahid, failnya mujahid, dia adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah. Itu seorang mujahid. Kalau misalnya ada orang mengatakan, apakah antum mau ingin menjadi mujahid? Iya. Kenapa? Karena seorang mujahid itu adalah orang yang hidupnya diwakafkan hanya semata-mata untuk menggapai ridha Allah. Itu mujahid. Ada mujahid dakwah dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan di dalam babun fil mujahadah. Hadis ya, al-ashir, hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Bersumber hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang wafatnya paling terakhir. Anas bin Malik salah satu sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Nabi, bersama Nabi, tapi wafatnya paling terakhir. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Anas bin Malik berkata bahwasanya hadis ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Yatba'ul mayyita thalathatun. Seorang mayit pada saat meninggal dunia akan diikuti tiga hal. Akan diikuti tiga hal. Kalau kita meninggal dunia pasti ada tiga ini ngikutin kita nih, mengantarkan kita. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Keluarga siapa? Yaitu keluarga si mayit. Kalau kita meninggal pasti keluarga kita menghantarkan kita, betul nggak? Sampai ke liang lahat. Istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, itu bagian dari ahluhu, keluarga. Keluarga ini bagian dari kehidupan kita, maka dia akan menghantarkan kita. Makanya kalau di dalam hakul mayyit alal muslim, ya, haknya mayit terhadap muslim yang masih hidup, di antaranya adalah ghusluhu wa kafnuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Ada 4 hal. Jika seorang muslim meninggal dunia, maka hak mayit itu ada 4 hal, yaitu ghusluhu, mandikan dia, wa kafanuhu, kafani dia, wassalatu alaihi, dan solatkan dia, wa dafnuhu, dan kuburkan dia. Ini 4 hal. Tapi kan zaman COVID-19 ini kan seringkali apa? Hanya 2 yang dilakukan.
Kalau orang sudah dikatakan positif COVID saat meninggalnya, dia hanya langsung wassalatu alaihi wa dafnuhu, menyolatkan dan langsung dikuburkan. Sedangkan wa ghusluhu wa kafanuhu, dimandikan dan dikafani, terkadang enggak. Saya pernah menyaksikan ada tetangga saya yang meninggal dunia, dijustifikasi oleh pihak rumah sakit adalah dia pasien COVID. Akhirnya saat meninggal dunia kemudian langsung dibungkus pakai plastik mayit bersama pakaian yang terakhir dia meninggal dan selimutnya. Saya tanya, kenapa tidak dimandikan? Karena ini COVID. Kenapa tidak dikafani? Karena ini COVID. Akhirnya saya katakan, kalau misalnya dalam keadaan darurat, oke, dimaklumin, karena hukum itu akan berputar sesuai dengan illatnya. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu secara syariat akan selalu berlaku ketika ada illat yang menjadikan hukum itu tetap maupun tidak tetap. Dalam COVID-19 ini banyak pasien yang dikatakan positif kemudian dia tidak dimandikan dan dikafani. Tapi ketika tidak disolatkan maka semua berdosa. Maka pada saat itu saya katakan kepada tetangga saya, wajib kita solatkan ini. Akhirnya kami datang ke rumah sakit, kita solatkan tuh mayit itu, walaupun tidak dimandikan dan tidak dikafani. Kami solatkan dari jarak jauh. Karena fardul kifayah, solat terhadap mayit sekalipun dia dalam posisi hancur berantakan badannya, tubuhnya, wajib kita solatkan. Jangan kita menganggap bahwasanya sudahlah, sudah menjadi bangkai. Tidak. Karena terakhir kewajiban seorang muslim yang hidup terhadap mayit itu harus solatkan dia. Harus solatkan dia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya riwayat Imam Muslim, man shallal janazah falahu qirat. Barang siapa menyolatkan jenazah maka baginya nilai 1 qirat. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram menjelaskan qirat itu apa? Yaitu mithlul jabalil Uhud, seperti satu gunung Uhud. Nah, Ustadz gimana dia positif COVID? Tidak masalah. Orang menyolatkan itu hukumnya fardul kifayah. Mau dia COVID, mau dia hancur berantakan tubuhnya, tertabrak kendaraan, atau dia jatuh dari pesawat, maka solatkan dia. Tidak boleh tidak. Ketika ada satu orang yang menyolatkan dia, maka gugur kewajiban seluruh masyarakat muslim di daerah itu. Tapi ketika satu pun tidak ada yang menyolatkan dia, maka seluruh masyarakat muslim di daerah itu berdosa semua. Makanya hati-hati nih warga, ini warga RW berapa, jangan sampai ada orang meninggal karena faktor COVID kemudian semua menjauh dan tidak menyolatkannya. Maka hati-hati, semua kena dampak dosanya. Maka pastikan dia sudah disolatkan atau belum. Nah, kembali lagi, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Seorang mayit yang telah meninggal dunia akan diikuti 3 hal. Yang pertama ahluhu, keluarganya, itu sudah otomatis, keluarganya menghantarkan dia sampai ke liang lahat. Yang kedua wa maluhu, dan hartanya. Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga wa amaluhu, dan perbuatannya selama si mayit hidup. Fayarji'us nani wa yabqa wahidun. Yang 2 ahluhu wa maluhu, dia akan kembali, enggak ngikut kita. Kalau orang sudah jadi mayat, kira-kira istrinya ngikut enggak masuk ke liang lahat? Nah, jadi kalau ada dibilang cinta sehidup semati, benar apa bohong? Nah, coba misal Pak Gatot mengatakan kepada istrinya, ayang beb,
cinta ayang, cinta aa sampai sehidup semati. Pada saat suaminya meninggal dunia, istrinya kira-kira ngikut nggak? Enggak. Atau sebaliknya, istrinya meninggal dunia, kira-kira suaminya ngikut nggak? Saya yakin nggak akan mau. Istrinya meninggal ya sudah, bahkan ada kesempatan untuk nikah lagi kan gitu. Nah, itu biasanya laki-laki itu kesetiaannya perlu dipertanyakan. Tapi kalau perempuan insya Allah rata-rata setia. Kalau perempuan itu ketika ditinggalkan suaminya, anak-anaknya bisa sukses. Itu hebatnya perempuan. Presiden rata-rata ditinggal oleh bapaknya, tapi ibunya mendidik dia sampai jadi presiden. Presiden Republik Indonesia rata-rata itu anak yatim, Pak. Bung Karno, Pak Harto. Ditinggal ayahnya tapi ibunya mendidik dia jadi orang nomor satu. Tapi kalau sebaliknya ditinggal ibunya, anaknya rata-rata kalau bersama ayahnya berantakan. Nah makanya hati-hati sama perempuan. Hebatnya perempuan gitu. Kita bersyukur punya istri yang solehah. Nah makanya, tapi ketika kita meninggal dunia, ahluhu wa maluhu yarji'u, akan kembali tuh, menghantarkan sampai liang lahatnya saja, keluarganya dan hartanya. Hartanya apa? Seperti mobilnya, membawa dia, jasadnya itu sampai liang lahat. Mobilnya dimasukin nggak ke dalam liang lahat? Enggak. Rumahnya? Enggak. Kemudian tabungan investasinya? Enggak. Nah, di dalam hadis ini setelah dijelaskan wa yarji usnani wa yabqa wahidun, yang dua hal ini pulang tidak ikut si mayit, wa yabqa wahidun, sedangkan yang satu hal ini dia tetap mengikuti si mayit. Dia tetap mengikuti si mayit. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali ini tidak mengikuti si mayit ini adalah ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Itu tidak ngikut mayit, bersama mayit. Wa yabqa amaluhu, sedangkan yang tetap mengikuti setia sampai ke liang lahat yaitu amalnya. Baik, sekarang saya akan jelaskan kenapa ahluhu wa maluhu dia akan fayarji'u, dia kembali. Karena setiap manusia itu tidak menanggung dosa orang lain. Makanya kalau ada istilah misalnya, udah ente berbuat maksiat aja, nanti aku yang nanggung dosanya. Ada nggak orang menanggung dosa orang lain? Ada nggak, Pak? Tidak ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada atau tidak dapat dosa ditanggung kepada orang lain atau dibebani kepada orang lain. Jadi di dalam konsep Islam itu tidak ada namanya dosa turunan. Jadi kalau misalnya ada orang berpikiran ini anak haram, anak zina dan lain sebagainya, salah kaprah. Islam tidak memiliki konsep ajarannya adalah dosa turunan, tidak. Ketika bayi baru lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di alam dunia ini yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih dari dosa. Walaupun orang tuanya berzina, melahirkan si anak, anaknya fitrah, anaknya suci, tidak menanggung dosa orang tuanya hasil zina itu. Nah, kenapa ahluhu kembali? Karena keluarganya itu pun memiliki beban masing-masing di dalam kehidupannya. Tidak mungkin dia mengikuti si mayit untuk menolong pertanggungjawaban si mayit di liang lahat, tidak akan bisa.
maka aluhu yarji'u, dia akan kembali. Begitu juga wa maluhu, harta yang dia miliki selama dia hidup akan kembali juga, bahkan itu akan menjadi harta warisan bagi keluarganya yang ditinggalkannya. Makanya ada disebut dalam ajaran Islam ilmul faraid, ilmu yang mengkaji pembagian harta warisan, ilmu faraid. Nah, ilmu faraid itu emang agak banyaknya konflik di situ. Bagi orang yang tidak faham ilmu faraid, maka dia akan menganggap bahwasanya harta warisan itu hal yang biasa, padahal tidak. Fitnatud dunya ba'dal maut, ya, ujian dunia setelah kematian si mayit ini adalah apa? Harta warisan yang dia tinggalkan. Bisa jadi karena harta warisan yang dia tinggalkan akan menjadi asbab si mayit ini disiksa. Nah, makanya kalau bapak-bapak meninggal jangan terlalu ninggalin banyak harta tanpa dibekali keturunannya soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh meninggalkan harta yang banyak, tapi bentuk dulu putra putri kita jadi putra putri yang taat kepada Allah, sehingga itu tidak menjadi asbab fitnah atau ujian si mayit ketika meninggal dunia. Tapi kalau generasi kita, istri kita tidak kita cetak, kita tidak bentuk menjadi generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi asbab si mayit itu akan disiksa. Karena apa? Karena harta yang dia tinggalkan. Nah, oleh karena itu dua hal ini ahluhu wa maluhu akan kembali. Sedangkan yang yabqa disebutkan dalam hadis Rasul, yabqa yang tetap itu adalah amaluhu, perbuatan si mayit selama hidup. Maka di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat sekecil biji sawi kebaikan, maka dia akan diperlihatkan oleh Allah hasil dari kebaikan yang dia lakukan selama dia hidup. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal selama hidupnya walaupun sekecil biji sawi kejahatan, maka Allah akan perlihatkan kejahatan yang setimpal selama dia hidup di dunia. Kapan Allah perlihatkan? Ketika yaumul hisab, pada saat dia akan dihisab oleh Allah. Nah, oleh karena itu amal ini akan yabqa, amal ini akan dia yang mengikuti si mayit sampai mayit ini akan dihisab di yaumul ba'ats nanti. Nah, kalau gitu berarti selama kita hidup harus kita perbanyak amal, kan gitu. Pertanyaannya, amal seperti apa sih yang diterima oleh Allah sehingga dia tidak menjadi sia-sia? Karena ada orang beramal. Nah, beramal itu bukan istilah bahasa Indonesia amal kotak amal, bukan ya. Ya, jangan dipersempit makna amal itu. Nanti istilah bahasa Indonesia amal hanya sebatas amal-amal apa? Dalam bentuk materi, bukan. Amal dalam makna yang sangat luas. Manusia itu hidup ada 3 unsur yang nanti Allah akan perlihatkan. Pertama adalah akwalnya, perkataannya selama dia hidup. Yang kedua adalah af'alnya atau amalnya, perbuatan. Dan yang ketiga adalah yaitu qulubuhu atau waqalbuhu, hatinya. Kalau dikatakan akwal,
Berarti selama dia hidup, lisan itu harus dijaga. Manusia itu hidup tidak lepas dari perkataan, kecuali kalau Allah takdirkan dia apa? Bisu. Maka bersyukur tuh orang bisu tuh. Kalau orang bisu rata-rata itu tidak punya musuh. Betul gak? Ada gak orang bisu punya musuh? Enggak akan. Karena apa? Karena orang bisu tidak mungkin dia berkata-kata kasar kepada orang lain. Tidak mungkin dia berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Orang bisu dan gak ada musuhnya rata-rata orang bisu. Bahkan bisa jadi dia dosanya sedikit daripada orang yang bisa bicara. Oh kalau gitu Ustaz, yuk kita jadi orang bisu semua. Ya tidaklah. Justru ujian bagi manusia ketika Allah anugerahkan lisan kita, maka dijaga lisan kita di dalam kehidupan di alam dunia ini. Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Nah, ini bagian yang yabqa adalah yang pertama aqwal. Kemudian yang kedua af'al, perbuatan. Kalau lisan ini sudah baik, maka ada yang Allah minta pertanggungjawaban bagi manusia adalah af'al, perbuatan dia. Nah, perbuatan ini bisa dalam bentuk perilaku, akhlak. Maka Rasulullah ketika diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk apa? Liutam mima makarimal akhlak. Liutam mima itu maknanya apa sih? Yaitu untuk menyempurnakan. Penyempurnaan akhlak itu bukan sesuatu yang mudah. Membentuk karakter masyarakat saat itu yang disebut jahiliyah. Jahiliyah pun bukan dimaksud bodoh secara pengetahuan, tidak. Karena masyarakat Arab itu sudah pintar-pintar. Bahkan masyarakat Arab itu memiliki tingkat IQ yang sangat tinggi. Disebut masyarakat jahiliyah bukan karena dia bodoh, mereka bodoh, bukan. Karena mereka tidak mau mengimani kebenaran ajaran Islam, maka dia disebut jahiliyah. Bukan secara pengetahuan tapi secara keimanan. Nah, oleh karena itu af'al yang akan menentukan apakah manusia ini sukses di dalam pekerjaannya. Dulu waktu Rasulullah ketika diutus menyempurnakan akhlak dari Mekah menuju Madinah, terkenal di Madinatul Munawwarah atau dulu disebut kota Yathrib. Kota Yathrib. Yathrib itu maknanya adalah makanul maksiyah, tempatnya kemaksiatan. Dulu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Yathrib. Makanya yang namanya khomer itu udah hal biasa dilakukan masyarakat Arab jahiliyah di kota Yathrib. Yang namanya zina, yang namanya maisir, judi, itu sudah dilakukan oleh masyarakat kota Yathrib. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib, dibentuklah sebuah manusia menjadi beradab, attitude, akhlak. Perilaku inilah yang Allah akan nilai. Itu. Maka di dalam kajian-kajian ajaran syariat Islam itu bukan hanya sebatas akidah, bukan hanya sebatas syariat, tapi ada unsur yang ketiga adalah akhlak. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Akhlak itu bagian dari amal. Contoh begini, ketika manusia sholat, secara hukum syariatnya harus nutup aurat. Batasan aurat laki-laki baina surah war rukbah, antara pusar dan lutut. Betul nggak? Itu aurat laki-laki. Pertanyaannya, ketika bapak-bapak sholat, cukup bapak-bapak menutup antara pusar dan lutut saja pakai anduk sholatnya, kan udah tertutup tuh.
antara pusar dan lutut. Tertutup gak? Secara syariat tertutup gak auratnya? Tertutup. Bapak sholat pakai anduk doang kan udah tertutup tuh. Kira-kira sah nggak sholatnya? Ayo saya tanya, sah nggak secara syariat? Ketika batasan aurat laki-laki baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut tertutup, pakaian apapun akan sah. Pakai anduk sah. Tapi secara akhlak, nah pertanyaannya adalah apakah etis menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dengan berpakaian anduk dalam melaksanakan sholat? Etis nggak kira-kira? Kenapa? Kenapa? Padahal secara syariat sah, tapi berakhlak nggak? Maka disitulah peran penting akhlak, dan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Makanya 3 unsur di dalam ilmu fikih, bukan hanya akidah, bukan hanya syariat, tapi akhlak. Dan ini bagian dari amal. Bagian dari amal manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Imam An-Nawawi, hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, yatba'ul maita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nah, yang tersisa akan mengikuti adalah amal. Amal tadi yang saya jelaskan ada 3 unsur. Yang pertama adalah aqwal, yang kedua af'al, dan yang ketiga adalah qalbu. Qalbu ini bagian buah dari akhlak yang baik. Seseorang, sehebat apapun orang itu, sukses apapun manusia tersebut, jika hatinya terjangkit penyakit sombong, ria, ujub, hasad dan lain sebagainya, maka dia akan berperilaku buruk. Kenapa? Karena memiliki akhlak yang mazmum, tercela. Nah, ini yang dijelaskan, amal akan menjadi yabqa, akan dia mengikuti si mayit jika amal itu adalah al-a'mal as-salihah, yaitu perbuatannya baik selama hidupnya. Sedangkan al-a'mal as-sayyi'ah, karena amal itu ada yang as-salihah, ada sayyi'ah. Sedangkan yang sayyi'ah, yang buruk, otomatis Allah akan berikan ganjaran keburukan pada dirinya, yaitu pada diri manusia yang melakukan keburukan selama hidupnya. Karena dia akan mengikuti terus tuh di alam kubur, amalnya akan ngikut. Jadi kita di alam fana ini telah selesai, alam dunia habis, hancur kita, sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, seluruhnya akan hancur binasa. Yang disebut makhluk itu akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan yang kekal abadi adalah zat yang maha agung. Siapa? Allah, zat yang maha mulia. Nah, pada saat manusia hancur, maka saat manusia meninggal, maka amalnya itu akan mendampingi dia di alam kubur. Di alam kubur itu jangan dikira penantiannya sebentar, Pak. Alam kubur itu penantian yang sangat lama. Kapan selesainya alam kubur itu? Kira-kira sampai terjadinya hari kiamat, hancurnya dunia ini. Kalau misalnya 1 juta tahun hari kiamat, maka kita di alam kubur ini menanti 1 juta tahun lamanya. Kalau amalnya kita baik selama hidup di dunia, umur kita di dunia berapa, Pak? Paling banter berapa? 70 tahun, 80 tahun. Mana yang udah sepuh? Nah, Bapak misalnya hampir 70 ada, Pak ya? Lebih.
70 tahun, 76, 72 tahun. Nah, tuh. Tinggal nyari berkahnya, tinggal nyari amal baiknya ya, amal solehnya. Sisa hidup, subhanallah. Nah, itu jadi artinya ada yang harus dipersiapkan. Hidup di dunia paling banter 70 tahun, tapi hidup di alam kubur waktunya sangat lama. Penentuannya di dunia ini hanya 70 tahun, tapi di alam kubur bisa jutaan tahun lamanya. Nah, makanya kita rugi kalau 70 tahun ini tidak kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Rugi kita. Karena apa? Nanti balasannya itu beratus-ratus tahun, bahkan berjuta-juta tahun lamanya balasannya. Di alam kubur itu penantian kita. Manusia itu akan diperlihatkan amal soleh maupun amal buruknya mulai dari alam kubur sampai nanti yaumul ba'ts. Seluruh manusia dibangkitkan. Kan ba'ts itu artinya apa? Bangkit. Dari alam kubur dibangkitkan pada tiupan kedua. Setelah dibangkitkan, disitulah akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut yaumul hasyr. Hari di mana manusia berkumpul. Di padang mahsyar, tempat di mana manusia dikumpulkan di situ. Baik yang dulunya beriman maupun kafir, musyrik, semua dikumpulkan oleh Allah di yaumul hasyr. Hari di mana manusia dikumpulkan. Nah, dari yaumul hasyr nanti menuju yaumul hisab. Yaumul hisab atau istilah yang lain yaumul jaza. Hari di mana diperhitungkan atau hari di mana ada balasan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, dari yaumul hisab itu masuk ke yaumul jaza. Dari yaumul jaza, hari pembalasan itu, disitulah akan Allah berikan reward maupun punishment. Reward itu adalah penghargaan bagi manusia saat hidup di alam dunia dia taat kepada Allah. Punishment adalah manusia yang saat dikasih kesempatan hidup di alam dunia dia ingkar kepada Allah. Otomatis kalau rewardnya Allah yaitu al-jannah, tempatnya surga, sedangkan punishment Allah akan tempatkan manusia yang dihukum itu adalah an-nar, yaitu tempatnya di neraka yang di dalamnya fihi naru jahannam. Nah, oleh karena itu amal yang disebutkan yabqa itu adalah sampai nanti manusia dihisab nanti, itu amal akan memiliki peranan penting. Nah, hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Kalau ada istilah dalam mustalahul hadis muttafaqun alaih adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Ada pertanyaan dari satu hadis ini yang saya tadi jelaskan, monggo silakan. Saya kasih kesempatan. Ada kanan saya, depan saya, kiri saya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kalau bahasa itu gimana Ustaz? Mainnya yang apa tadi? Yang punya istri. Ya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ada dampaknya. Warisan istri. Iya. Istri, baik. Warisan itu identik dengan amwal. Amwal itu adalah harta. Sedangkan istri itu tidak disebut warisan dalam syariat ajaran Islam. Jadi ketika kita meninggalkan istri, tidak bisa istri saya wariskan ke Pak Tasudin, tolong istri saya dinikahkan. Nggak bisa itu, ya. Ya. Nah, jadi warisan itu identik dengan amwal, harta yang kita miliki. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah berikan perincian tentang pembagian harta warisan.
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain wa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya tuh. Itu panjang itu surah An-Nisa ayat 11. Jadi pembagian hak waris itu terdapat di dalam harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah itu. Gimana? Nah, kalau di dalam pembahasan hak waris itu ada yang utama. Nah, hak waris utama adalah anak, istri, orang tua. Itu 3 unsur. Anak kandung. Sedangkan adapun anak angkat, dia punya hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya enggak? Kalau anak angkat. Ayo. Anak angkat, misalnya bapak ngangkat anak. Bukan anak kandung, tapi anak diangkat mulai dari bayi misalnya. Anaknya orang lain, misalnya Pak Tasudin ngangkat anak. Ternyata anaknya itu adalah anaknya Bapak Gatot, Ustadz Gatot misalnya, diangkat oleh Pak Tasudin. Nah, pada saat besar Pak Tasudin meninggalkan harta 500 hektar tanah di Pondok Indah, contoh aja misalnya. Nah, anak angkatnya Pak Tasudin yang bukan anak kandung, apakah punya hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh Pak Tasudin? Jawabannya adalah tidak. Jadi anak angkat itu tidak punya hak. Yang punya hak adalah anak kandung. Yang kedua, ada 3 unsur yang utama nih, yaitu pasangan hidup. Kalau suaminya meninggal berarti istrinya punya hak juga. Istrinya meninggal berarti suaminya punya hak. Kemudian unsur yang ketiga adalah orang tua. Orang tua punya hak terhadap harta anaknya yang meninggal dunia. Orang tua siapa? Orang tua yang memiliki harta asli dari anaknya. Contoh, yang punya hak adalah orang tua dari anak laki-laki. Misal anak laki-lakinya meninggal, orang tuanya masih hidup, ibunya masih hidup. Nah, ibunya ini punya hak atas harta anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Sedangkan nenek, kakek itu akan mahjub, tertutupi dengan 3 unsur ini: anak, pasangan hidup, orang tua. Saudara-saudara pun akan termahjub, tertutupi kalau 3 ini masih ada, 3 unsur ini. Kecuali kalau 3 unsur ini sudah tidak ada, maka bisa ada saudara laki-laki punya hak, ya. Ada juga cucu. Tapi yang paling kuat adalah 3 unsur ini: anak kandung, pasangan hidup, orang tua. Dan itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 pembagiannya seperti itu. Taib. Jelas Pak ya? Nah, itu kalau berkaitan waris, yaitu amwal, yaitu harta yang ditinggalkan. Sedangkan kalau istri itu tidak disebut harta warisan. Walaupun istrinya ada 4 nih, cantik-cantik, itu tidak boleh menjadi harta warisan. Nih istrinya siapa yang dilelang nih, siapa yang mau. Istri pertama si mayit, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Nah, itu bukan harta warisan, tapi itu adalah manusia. Manusia nggak bisa diwariskan. Nah, seperti jelas Pak ya? Baik. Ada yang lain? Monggo. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi saya, saya punya orang tua ada usul dari usia ya. Di umur sekitar 40 tahun. Kondisinya mungkin sekitar 2 bulan yang lalu bagus, tapi masih bagus, bisa
dulu sandi neraka, jalan untuk bisa sholat dulu. Itu mestinya sekarang sudah berubah, sudah katakanlah drop untuk kondisinya. Nggak bisa lagi, istilahnya bisa terbaring aja gitu. Ya. Kalau bergerak sedikit aja itu terasa sakit. Salah satu keterangan dokter itu artinya memang karena kurang rokok gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk berwudu atau apalagi sholat secara itu juga bisa karena sakitan. Kalau bergerak sedikit hanya terasa sakit gitu. Artinya nggak bisa melaksanakan sholat secara terbaik karena nggak bisa wudu gitu. Kalau kamu melaksanakan sholat mungkin hanya sholat bahannya, tapi kondisinya nggak bisa wudu gitu ya. Artinya dan itu mungkin berlangsung di kurang 1 bulan ini. Iya. Maksud saya apa kewajiban anak itu Ustaz? Karena kondisi orang seperti ini nggak bisa wudu lah, nggak bisa sholat, makanya ini bisa terbaring ya. Iya. Dan sekiranya misalnya kondisi sekarang ini sampai misalnya kalau aja istilahnya nggak sampai apa meninggalkan sholat mungkin beberapa bulan atau beberapa hari, apa kewajiban sesungguhnya sebagai anak karena orang tua sudah bisa seperti itu, baik sebelum meninggal ataupun pasca meninggalnya misalnya. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya, dan ini akan dialami oleh setiap orang ya. Sebagai anak yang berbakti, bagaimana menyikapinya? Baik. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Makna kemampuan ittaqullaha mastata'tum artinya apa? Pada saat kita diwajibkan, diperintahkan untuk sholat, maka sholatlah kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahihnya riwayat Imam Muslim, dan hadis ini juga dinukil oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husaini Asy-Syafi'i Ad-Dimishq yang menulis kitab Kifayatul Ahyar fi Hali Ghayatul Ikhtisar, menjelaskan sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'inan fa illam yastati fa muttaji'an. Salatlah kalian dalam keadaan normal, berdiri. Jika tidak kuat maka duduklah. Jika tidak kuat maka berbaringlah, sesuai dengan kemampuan orang yang sholat. Nah, pada saat orang tersebut belum Allah wafatkan, berarti masih ada tanggungan kewajiban dia untuk tetap melaksanakan sholat. Bagaimana kalau dia sudah tidak sanggup? Mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya saja. Contoh, sudah berbaring, berarti dia masih ada tanggungan nih sebagai mukallaf, orang yang tertanggungi karena belum meninggal. Tanggungannya tanggungan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau dia tidak sanggup dalam posisi yang normal, maka dia sudah berbaring, pakai infus, pakai oksigen, ya sudah, menggunakan apa kira-kira? Gerakan tangan bisa. Gerak tangan sudah tidak bisa, ya sudah, menggunakan kedipan mata. Karena Allah memberitahukan kepada kita ittaqullaha mastata'tum. Taatnya kita seorang hamba kepada Allah, yang Allah lihat proses ketaatannya itu, bukan kesempurnaannya dalam menjalankan ibadah, proses ketaatannya. Contoh begini, ada orang mengatakan orang sakit kan kotor celananya, ada najisnya dan lain sebagainya. Secara hukum syariat ya kalau normal, tapi pada saat kondisi-kondisi tertentu ada
yang di dalam kitab-kitab fikih itu ma'fu anhu, dimaafkan olehnya. Contoh, bapak sudah beser, usia 90 tahun. Kalau sholat nggak akan kuat menahan kencing, maka apa yang harus dilakukan? Apakah nggak sholat? Tidak, sholat tetap wajib dia lakukan selama dia masih ada ruh dalam jasadnya. Walaupun dia sudah pikun, walaupun dia sudah tua renta, lansia, tidak bisa ngapa-ngapain, udah stroke, tetap kewajiban dia sholat tetap harus dia laksanakan. Tidak boleh tidak, karena dia masih hidup. Persoalannya adalah Allah kasih rukhsah, keringanan sesuai dengan kemampuan orang itu aja. Dia suka beser, ya sudah, kasih pempes misalnya. Kemudian dia udah nggak bisa nyentuh air, Allah kasih alternatif dengan cara apa? Tayamum, debu. Dia sudah tidak bisa melakukan tayamum sendiri, tayamumkan oleh anaknya. Bisa nggak? Bisa. Ittaqullah mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Ketika sudah ditayamumkan, kemudian dia beser, batal nggak sholatnya? Enggak, ma'fu anhu, Allah maafkan. Kenapa? Karena kondisinya yang tidak memungkinkan dia melaksanakan sholat secara normal, karena kondisi kesehatan dia. Nah, disitulah manusia diuji oleh Allah, apakah di akhir hayatnya dia tetap istiqamah menjalankan perintah Allah, ataukah justru dia jauh dari Allah. Kita sebagai anak, wajib bagi kita ketika orang tua sudah tidak berdaya, apakah itu sakitnya payah, stroke dan lain sebagainya, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kita membimbing orang tua kita. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, kita bimbing. Bimbingnya dengan cara apa? Kalau orang tua kita sudah payah, tidak bisa ngapa-ngapain, kita tayamumkan. Boleh nggak? Boleh. Setelah kita tayamumkan, orang tua kita gerakkan tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di dalam berbaringnya dia. Jadi jangan kita tinggalkan. Orang tua sudah tua renta di atas kasur, tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian kita tinggalkan. Jangan. Justru itulah ujian sang anak ketika sayang kepada orang tuanya di akhir hidupnya orang tuanya. Gitu. Nah, pada saat dia Allah wafatkan dalam posisi yang ketidakberdayaan tersebut, maka yang Allah nilai itu prosesnya, bukan karena wah dia tidak sempurna sholatnya karena bau pesing lain sebagainya, bukan, tapi karena proses ketaatan dia bersungguh-sungguh. Maka di dalam babul mujahadah, kesungguhan ini bukan hanya sebatas fisik, tapi kesungguhan hati. Orang bertakwa itu tidak hanya dilihat fisiknya saja oleh Allah. Makanya ada secara fisik dia seakan-akan bertakwa, tapi belum tentu hatinya bertakwa kepada Allah. Maka kita tidak bisa melihat casing. Nah, sama seperti ketika orang tua kita sudah tua renta, maka yang dibutuhkan adalah bimbingan putra putrinya yang soleh soleha untuk menghantarkan di akhir kehidupan orang tua kita tetap taat kepada Allah. Itu yang penting. Ustadz, bagaimana kalau sudah meninggal? Baik, sekarang pertanyaannya, kalau sudah meninggal tapi selama kepayahannya sakit itu tidak pernah sholat, misalnya gitu, maka kita selaku anak, kalau kita sayang kepada orang tua kita, harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, misalnya ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, hasil kerja orang tua kita, kemudian kan jatuh ke tangan anaknya, maka kalau kita sayang, gunakan sebagian harta yang milik orang tua kita sedekahkan di jalan Allah. Kita niatkan, ya Allah, harta
almarhum atau almarhumah ini sebagai wasilah supaya dosa-dosa almarhum atau almarhumah Allah gugurkan. Dengan apa? Sebagian harta yang ditinggalkan itu dibelanjakan di jalan Allah. Dalilnya apa? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi seorang anak muda. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini saya secara maknawi saja karena ada di dalam kitab Jami' Sahih Imam Bukhari. Ya Rasul, aku yakin pada saat orang tuaku masih hidup, orang tuaku ingin mensedekahkan sebagian hartanya. Namun pada saat sebelum dilakukan sudah meninggal dahulu. Bagaimana ya Rasul? Apakah aku bisa mensedekahkan harta orang tuaku yang telah meninggal dunia, diniatkan pahalanya untuk orang tuaku atau ibuku? Maka Rasulullah menjawab, tasaddaq li ummika, sedekahkan harta tersebut dengan niat untuk ibumu. Caranya, harta yang ditinggalkan oleh almarhum disedekahkan di jalan Allah, maka nanti pahalanya akan diberikan kepada almarhum atas nama almarhum atau almarhumah. Itu. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan dari keluarga almarhum. Jangan juga kalau tidak meninggalkan harta dipaksain utang pinjem. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi pada saat kita bersedekah, sodakoh, bahasanya kan sedekah kalau bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya sodakoh. Nah, disitulah harta yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Maka jangan kita egois, kita ambil semua hartanya kemudian untuk kepentingan pribadi anaknya, jangan. Tapi sisihkan sebagian itu untuk kepentingan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dengan cara apa? Bisa masukin ke Masjid Al-Furqan dengan niat pahalanya Allah berikan kepada almarhum. Dan ini dalilnya sahih dalam kitab Jami' Sahih Imam Bukhari. Ketika seorang rajul datang kepada Rasul bertanya berkaitan dengan sedekah atas nama ibunya, maka Rasulullah memberitahukan tasaddaq, sedekahkanlah li ummika, untuk ibumu. Jadi hadiah nanti pahalanya untuk ibunya. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya memang udah saat sebelum meninggal tidak kepayahan, yang Allah nilai kan proses ketaatannya. Makanya kita selaku yang masih sehat nih, Allah kan maha mengetahui sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Jadi selama kita muda kemudian kita tetap taat kepada Allah, insya Allah tuanya itu tidak akan jauh dari Allah. Bahkan saya menyaksikan jelas ada salah satu jamaah kami ketika di salah satu majelis taklim, ibu-ibu sudah tua renta sebelum meninggal dunia. Bahkan ke saat dia stroke, dia tetap melakukan ibadah sholat. Sampai dia pikun, dia tetap melaksanakan ibadah sholat. Sampai meninggal dunia, dia tetap, sampai sebelum meninggal dunia, dia sholat duhurnya bisa 3 kali dalam sehari. Karena pikun. Ma'fu anhu, Allah maafkan. Kenapa? Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan artinya apa? Kondisi di mana Allah telah mentakdirkan. Kalau kita pada saat sakit, udah tua renta, lansia, pikun, tidak mungkin sempurna seperti kita yang masih sehat. Jadi jangan sampai kita menilai, wah nggak sah, sia-sia sholatnya. Lihat ilatnya, alasannya kenapa dia tidak sempurna. Karena kondisi fisiknya bisa jadi, karena dia sudah Allah berikan sakit
yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat secara sempurna. Disitulah kajian fikih. Jadi tidak bisa kita mengeneralkan suatu hukum syariat kalau ada kasuistik setiap individu yang berbeda ilatnya, alasannya. Misalnya antara beliau nih, Pak siapa namanya Pak? Pak Muhammad Nur, usia 72 tahun, dengan Pak Tasudin yang usianya 50 tahun. Oh belum tahu, belum 50 tahun, masih 17 tahun lah gitu kan. Nah itu case-nya beda. Jadi yang Allah lihat bukan kesempurnaannya, tapi bagaimana proses menuju ketaatan kepada Allah. Beliau bersusah payah, udah kakinya sakit misalnya, hujan-hujan datang pakai payung gitu ya, dengan kondisi usia yang sudah di atas 72 tahun. Tiba-tiba beliau lagi sholat, beliau misalnya beser, misalnya tapi beliau sudah pakai pempes, maka teruskan sholatnya, ma'fu anhu, Allah maafkan. Loh Ustaz, bukannya tidak sah? Ya, itu hukum secara normal. Syariat itu kalau secara general, maka ketika khurujus syai' min sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu lubang belakang dan depan, ketika sholat tidak sah sholatnya. Itu hukum secara normal. Tapi pada saat ada pengecualian, orang yang suka beser, tidak memungkinkan dia ketika balik lagi kamar mandi, bersihin, wudu lagi, baru 1 menit mau jamaah lagi, balik lagi. Kapan dia bisa sholatnya? Nah, makanya disitulah ada kebijaksanaan hukum syariat. Di dalam kaidah usul fiqh tadi yang saya sebutkan, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah gitu. Jadi case-nya berbeda ya Pak ya. Jadi suatu saat Rasulullah misalnya datang seorang tentang persoalan A, maka Rasulullah bisa jawab A. Ada juga persoalannya sama, tapi bisa jawabannya beda. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui ini kondisinya beda dengan fulan yang A dengan B. Maka di dalam hadis itu seringkali seakan-akan ta'arud, padahal enggak. Apa itu ta'arud? Ta'arud itu seakan-akan bertentangan, tapi sesungguhnya enggak. Kenapa? Karena bisa jadi antara satu sahabat yang datang kepada Rasul kasuistiknya berbeda dengan sahabat Nabi yang datang. Nah, jadi maka disitulah kita harus memahami bagaimana hadis itu disabdakan oleh Rasul kepada fulan dan kepada fulan yang lain, gitu. Jelas Pak ya? Oke. Baik, ada lagi? Monggo. Ya. 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 Kalau ibaratnya melupakan memang ya artinya menggunakan amal dia. Iya. Karena itu memundurkan kewajiban sholat yang ditinggalkan selama dia sakit bagi mengaku itu, memundurkan atau tidak? Atau kan misalnya kalau apakah anaknya bisa menggantikan sholatnya selama beberapa waktu yang tertinggal pada saat sakit pada makhluk. Ya. Baik. Jawabannya adalah itu hak prerogatif Allah. Yang terpenting bagi ahli warisnya, anaknya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi almarhum. Apakah harus diqodho misalnya sholat almarhum? Gak usah. Ada memang sebagian ulama berijtihad, kalau kita ditinggalkan oleh orang tua kita, bisa kita qodho sholatnya dia. Ada memang sebagian ulama berijtihad. Tapi menurut saya dari beberapa kitab, pada saat orang meninggal dunia, maka dia akan butuh yang pertama doa.
Yang pertama doa. Doa dari siapa? Kira-kira doa dari siapa? Pertama dari anaknya. Awaladin sholihin yad'u lahu. Itu utamanya anak. Yang kedua dari siapa lagi? Dari saudara muslimnya. Makanya ketika kita berdoa, kita jangan egois untuk diri kita. Seringkali Rasulullah mengajarkan kita apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita doanya bukan hanya untuk kita doang, tapi wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kita yang telah beriman dahulu. Artinya kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Makanya doa kita Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, kan gitu. Berarti kita nggak egois tuh untuk diri kita doang, tapi untuk saudara-saudara mukmin. Nah, si mayit itu butuh Pak doa. Nah, selain doa apalagi yang dibutuhkan? Doa dari anak, doa dari kerabat, doa dari orang-orang muslim, saudara-saudara muslim. Selain doa itu butuh apa? Yaitu nilai sedekah yang diperuntukkan bagi almarhum. Dalilnya apa? Ketika ditanya oleh seorang pemuda, kemudian Rasulullah menjawab, tasaddaq li ummika. Jadi artinya ada al-ibahah, ada bolehnya kita mengeluarkan harta dari ibu kita yang telah meninggalkan kita dengan niat harta itu yang kita sedekahkan, pahalanya ditujukan kepada almarhum atau almarhumah. Itu. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita nggak punya harta? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan, melainkan kemampuan hambanya. Ustadz, bisa nggak kalau diqadha sholatnya? Pertanyaannya, kita tahu nggak berapa lama orang tua kita meninggalkan sholat? Kan kita juga nggak tahu. Betul nggak? 10 tahun, sanggup kita 10 tahun mengqadha selama 10 tahun lamanya? Nggak akan sanggup. Maka yang terbaik bagi kita selaku anak, doakan orang tua kita, karena memang dianjurkan oleh Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa yang dianjurkan di dalam Al-Quran, doa untuk orang tua kita, doakan. Yang kedua, harta yang ditinggalkan orang tua kita, kita sedekahkan dengan niat supaya harta tersebut bisa diperuntukkan pahalanya kepada almarhum. Itu 2 poin itu kalau menurut saya, dengan beberapa dalil yang tadi. Jelas Pak ya? Baik. Ada lagi? Bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Ustaz, Ya. di masyarakat alam barzah itu ada Alam barzakh. masyarakatnya, jadi saling interaksi dan sebagainya. Baik. Beberapa kitab menyebutkan jika yang disebut alam setelah kematian itu adalah yang disebut alam kubur. Apakah alam barzah itu bagian dari alam kubur? Bisa jadi. Ataukah alam barzakh itu adalah alam setelah dari alam kubur? Yang disebut adalah alam di mana manusia itu dikumpulkan yaumul hasyr. Apakah ada interaksi manusia setelah diwafatkan oleh Allah dari alam dunia, dia sudah sibuk dengan urusan amalnya masing-masing. Kapan interaksi itu? Ketika sudah ashabul jannah atau ashabun nar. Makhluk yang sudah Allah tetapkan dia ahli surga, masuk dalam surga, bisa interaksi sama ahli surga atau penghuni surga. Sedangkan sebelum ada penentuan
baik reward atau punishment dari Allah, maka manusia itu udah sibuk urusan amal masing-masing, kekhawatiran yang sangat tinggi. Kira-kira saya selamat enggak? Enggak ada yang namanya ngobrol gitu. Gimana nih kabar ini nih? Enggak ada. Jadi sibuk untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seperti itu. Kalau saya boleh komentar sedikit, Pak. Ya. Kan ada katanya pada saat kondisi karena bukan Ya. kan ada yang mencari nabi yang bisa memberikan syafaat. Ya. Ada yang lari ke Ibrahim, ke Musa, tapi akhirnya pada bisa akhirnya Muhammad. Artinya dalam kondisi itu ada interaksi gitu. Ya. Jadi interaksi yang dimaksud bukan interaksi bainal makhluk, tapi hanya yang Allah janjikan. Pertama, syafaat Rasulullah, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bagian dari syafaat. Bagian dari syafaat dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Kemudian yang kedua, syafaat Al-Quran yang kita baca. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah Al-Quran karena nanti di yaumil qiyamah nanti dia akan menjadi penolong. Al-Quran itu menjadi penolong. Jadi yang dimaksud syafaat interaksi itu kalau sudah ditentukan oleh Allah. Siapa penolongnya? Kalau kita umatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Sedangkan nabi-nabi yang lain, kalau di dalam beberapa dalil itu sesuai dengan umatnya masing-masing. Tapi kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kita di bawah tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita di bawah bendera Nabi Muhammad. Kalau kita dapatkan syafaat. Tapi syarat orang mendapatkan syafaat Rasulullah kan kira-kira mudah apa gampang? Kan itu. Sesuai dengan amal kita selama hidup di dunia, apakah kita menghidupkan sunnahnya? Karena Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah itu yang disebut syafaat. Barang siapa menghidupkan sunnahku, artinya selama hidup di alam dunia dia menghidupkan sunnahnya Rasul, dia telah mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, nanti bersamaku di surga nanti. Itu yang dimaksud syafaat. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan syafaat, interaksi kita itu yang sudah Allah dan Rasul janjikan. Sedangkan yang di lain tidak. Ya, misalnya kita mencari syafaat Nabi Adam, enggak. Syafaat Nabi Isa apa? Enggak juga. Tapi bagaimana dengan syafaatnya Rasulullah? Ya, karena ada dalilnya. Yang kedua, syafaat ayat suci Al-Qur'an. Syafi'an yaumal qiyamah, yakunu syafi'an. Jadi Al-Qur'an akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah nanti itu. Itulah yang disebut interaksi. Jadi bukan berarti nanti makna interaksi di yaumul barzakh itu antara saya dengan Pak Gatot. Nanti kita ngobrol ya tentang apa? Gimana Pak? Bagi-bagi pahala dong. Bagi-bagi pahala. Udah susah itu kayak gitu. Kan gitu. Ada yang masuk ke surga. Doa yang kau itu yang jadi kalau muslim itu kan apa namanya di dalam ada kisah itu mereka saling bertegur mengambil itu artinya saya menangkapnya apakah itu interaksi atau seperti apa. Jadi yang saya maksud sih al-barzah ini alam kubur, dua-duanya alam kubur. Iman doa yang sifatnya umum. Kan ada beberapa kisah
Ya. Nah, itulah yang disebut namanya amal soleh. Jadi orang tua ketika meninggalkan anaknya soleh, itu bagian dari amal soleh orang tuanya, karena bisa mencetak anak-anaknya bisa mendoakan dirinya. Itu bagian dari amal soleh. Maka akan bermanfaat orang tua yang memiliki anak soleh ketika dia meninggal dunia, kemudian anaknya selalu mendoakan. Nah, apakah nanti dia perebutan makanan di alam kubur? Jadi seakan-akan kan digambarkan doa itu makanan. Wallahu a'lam. Karena hal yang gaib itu kita hanya bisa mengimani tapi tidak bisa menggambarkan secara rasional. Kenapa? Karena kalau kita menggambarkan nanti takutnya itu jauh dari kenyataan, realitas yang Allah tunjukkan, atau itu berlebih-lebihan. Nah itu. Jadi yang penting kita iman adanya yang disebut dengan syafaat, tapi kita tidak boleh berlebihan dengan menggambarkan wah nanti perebutan pahala itu di dalam kubur dan lain sebagainya. Dikhawatirkan gitu. Dikhawatirkan kita akan menjadi orang yang kalau dibilangnya keluar dari takdir yang Allah telah tentukan. Gitu. Karena hal yang gaib itu kaitannya. Tuh. Jelas Pak ya? Baik. Saya kira itu kalau berkaitan dengan tadi interaksi atau yang disebut dengan bagaimana almarhum mendapatkan syafaat. Jadi ada dua. Yang pertama syafaat nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW kalau dia umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua syafaat Al-Quran. Nah, seperti itu. Kalau dimakan dengan peti itu faedahnya seperti apa? Nah, itu berkaitan dengan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi yang awalnya sangat bahasanya sangat darurat ya, bisa memperbolehkan hukum larangan yang asalnya tidak boleh dilakukan. Sama kayak hukum makan daging yang diharamkan, kayak babi misalnya. Babi itu kan lahmul khinzir, kan diharamkan dalam ajaran Islam. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Allah tegaskan diharamkan bagi kalian apa? Konsumsi apa? Maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Nah, suatu saat kita naik pesawat, kemudian pesawatnya rusak, yang lain meninggal dunia, yang hidup kita sendirian. Kebetulan hidupnya kita ketika jatuh dari pesawat di tengah hutan belantara, yang di situ nggak ada warteg, nggak ada nasi padang, yang ada hanyalah binatang-binatang buas, kemudian pepohonan yang rindang, dan kita terasingkan dari dunia manusia. Apa yang kita lakukan saat kita survivor untuk bertahan hidup? Maka kita makan makanan yang ada di dalam hutan itu, yang ada hanyalah daging babi. Maka bolehkah kita mengkonsumsi babi saat itu? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kondisi. Tapi hukum asal daging babinya tetap haram. Namun karena ada kondisi yang menyebabkan kita diperbolehkan, disitulah Islam mengajarkan kita bagaimana memahami hukum syariat Islam sesuai dengan kondisi keadaan yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, itu jelas saya. Sama seperti halnya ketika orang meninggal dipetikan, kemudian ada orang bertanya, nanti bagaimana pertanyaan malaikat di alam kubur, karena mayitnya tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Nah, itu kan bahasa yang sifatnya umum. Kalau kita fahami mayit yang meninggal dunia itu
mau dia hancur badannya, kebakar badannya, ataupun dia tenggelam di dalam laut, tapi yang namanya alam kubur pasti dia rasakan semua. Apalagi orang dimasukin peti gitu. Jangankan dimasukin peti, orang hancur badannya nih, meledak di atas pesawat, duar, hancur kan? Dan itu nggak dimasukin peti, nggak tahu kepala di mana, kaki di mana, tangan di mana, kan gitu. Tapi yang namanya alam kubur itu sesuatu yang hak, pasti dia alami walaupun tubuhnya hancur berantakan gitu. Jadi itulah yang disebut keimanan terhadap hal yang gaib. Walaupun secara normal tidak memungkinkan dia untuk dimakamkan secara sesuai dengan aturan syariat. Mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Yang terpenting bagi kita yang hidup, apa yang harus kita lakukan? Sholatkan. Kalaupun hancur berantakan badannya di mana ininya, oke, kita nggak bisa menguburkan dia, tapi sholatkan dia, kan gitu. Sholat gaib, karena jasadnya tidak ada di hadapan kita untuk menggugurkan kewajiban yang fardul kifayah tadi. Nah, misalnya kita punya tetangga, dia meninggal tabrakan, buar, badan pala pisah, kita nggak tahu di mana, yang ada hanya tangan doang satu. Gimana caranya tuh? Apa kita masukin peti apa gimana? Apa kita lempar aja? Kan nggak mungkin. Otomatis kita plastikin kan, hanya tangan doang, buntung. Terus gimana tuh? Palanya di mana? Ya udah. Bagi kita yang penting kita sholatkan, karena itu statusnya dia sudah mayit. Dia sudah mayit. Kita sholatkan dia. Kemudian baru kita kuburkan, walaupun dia hanya satu kaki, satu tangan, walaupun tidak lengkap. Nah gitu. Apalagi yang lengkap tadi dimasukin ke peti, karena kasus COVID-19 udah jelas tuh. Nah, menurut medis berbahaya kalau dibuka secara normal. Nah itu. Jadi ada ilatnya. Hukum itu ada ilatnya pasti. Ilat itu apa? Alasan yang menerapkan hukum itu atau tidaknya. Nah, bolehkah? Boleh. Ya, jadi boleh. Dipetikan boleh. Jangan kita juga menganggap bahwasanya orang yang meninggal dipetikan kemudian dia akan disiksa di alam kubur. Tidak. Bisa jadi orang soleh yang dipetikan itu. Karena ingat, ada hadis Rasul, ketika orang meninggal adanya wabah penyakit, dia terkena dampaknya, maka bisa jadi dia dianggap syahid. Contoh kebanjiran, kan ada beberapa al-faidhon, kebanjiran, atau terkena apa? Lepra. Bagian dari penyakit nular kan termasuk corona kan. Gitu. Jadi ketika dipetikan juga bisa jadi dia orang yang soleh yang dipetikan itu. Seperti itu. Jelas Pak ya? Baik, saya kira itu babul mujahadah pada hadis yang ke-10 malam hari ini. Insyaallah nanti kita berjumpa lagi bulan depan berarti ya. Insyaallah malam Senin pekan pertama. Ya, insyaallah bulan depan dengan kajian berikutnya. Yang terpenting bagi kita bukan banyaknya hadis yang kita baca, tapi pemahaman hadis tersebut dan pengamalan dari hadis yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah. Saya kira itu saja, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu yang membatasi kita. Yuk kita akhiri dengan istighfar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan kita dan juga menambahkan ilmu pengetahuan agama kita semua sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi hadza majlisina dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa sattartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilafan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.